Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwanabuddina azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Isra. Malam ini akan kita pelajari ayat yang ke 105 sampai 109. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa bil haqqi anzalnahu. Dan dengan kebenaran kami menurunkannya. Wa bil haqqi nazal. Dan dengan kebenaran pula dia turun. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Dan tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Ayat berikutnya. Wa Qur'anan faraqnahu. Dan Al-Quran kami turunkan secara bertahap. Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsin. Agar engkau membacakan Al-Quran itu kepada umat manusia dalam keadaan longgar. Wa nazzalnahu tanzila. Dan kamilah yang benar-benar menurunkannya. Qul aminu bih aw la tu'minu. Katakanlah, berimanlah kalian kepada Al-Quran atau kalian tidak mengimaninya. Innal ladzina utul ilma min qablihi. Sesungguhnya orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya. Idza yutla alaihim. Ketika dibacakan Al-Quran itu kepada mereka. Yakhruna lil adqani sujada. Mereka tersungkur sujud di atas kening-kening mereka. Wa yaquluna subhana rabbina. Mereka berkata, Maha suci Rabb kami. In kana wa'du rabbina la maf'ulah. Sungguh janji Rabb kami pasti akan terlaksana. Wa yakhruna lil adqani yabkun. Mereka tersungkur sambil menangis di atas kening-kening mereka. Wa yaziduhum khusyu'ah. Dan hal itu menambah mereka kekhusyuan. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsiri. Wa fil haqqi anzalnahu wa fil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Ay wa fil haqqi anzalna hadzal Qur'an al-karima li amril ibad wa nahyihim wa thawabihim wa iqabihim wa bil haqqi nasal
ay bisidqi wal adli wal hifdhi min kulli syaitan rajim. Wa ma arsalnaka illa mubashshira man ata Allah bis thawabil ajil wal ajil wa nadhiran liman asallaha bil iqabil ajil wal ajil. Wa yalzamu min dhalika bayanu ma basyara bi wa andara. Artinya dengan kebenaran kami menurunkan Al-Quranul Karim ini yang berisi perintah dan larangan Allah kepada hambanya, berisi balasan dan hukuman untuk mereka, dan dengan kebenaran ia turun, yakni dengan kejujuran, keadilan, dan terjaga dari setiap syaitan yang terkutuk. Dan tidaklah kami mengutus engkau kecuali memberi kabar gembira kepada orang yang mentaati Allah. Mereka akan mendapatkan pahala dunia akhirat. Dan sebagai pembawa peringatan bagi orang yang durhaka kepada Allah, mereka akan mendapat hukuman dunia akhirat. Maka seharusnya untuk kepentingan itu Allah menjelaskan apa saja kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi dan apa saja peringatan yang beliau sampaikan. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqtin wa nazzalnahu tanzila. Qul aminu bih aw la tu'minu innal ladzina utul 'ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil adqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula wa yakhruna lil adqani yabquna wa yaziduhum khushu'a. Ay wa anzalna hadzal Qur'an mufarraqan fariqan, atau wa anzalna hadzal Qur'an mufarriqan fariqan bainal huda wal dhalal wal haq wal batil. Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqtin ay 'ala muhlin liyatadabbaru wa yatafakkaru fi ma'anihi wastahrijhu ulumahu. Wa nazzalnahu tanzila ay syai'an fa syai'an mufarraqan fi 23 sanatan. Artinya kami turunkan Al-Quran ini sebagai pembeda. Pembeda antara petunjuk dan kesesatan. Antara yang hak dan yang batil. Agar engkau membacakan Al-Quran itu kepada manusia secara longgar, ala mukti, akan mereka bisa mengambil pelajaran, memikirkan makna-maknanya, dan bisa menggali ilmu-ilmunya. Dan kami menurunkan Al-Quran itu dengan sesungguhnya, sedikit demi sedikit, bertahap, selama 23 tahun. Wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa asla tafsira. Fa idza tabayyana annahu al-haqq alladhi la shakka fihi wa la raiba biwajhil wujuh. Faqul
liman kadzdzaba bihi wa a'rada anhu aminu bihi aw la tu'minu falaysa lillahi hajah fikum walastum bidarrihi syai'a wa innama dararu dzalika 'alaikum fa inna lillahi ibadan ghayrakum wa humul ladzina atahumullahu al-ilma an-nafi'ah idza yutla 'alaihim yakhruna lil-adqani sujada ay yata'assaruna bihi ghayat at-ta'assur wa yakhda'una lahu wa yaquluna subhana rabbina amma la yaliku bi jalalihi mimma nasabahu ilal musyrikun in kana wa'du rabbina bil ba'si wal jaz'i bil a'mali la maf'ula la khulfa fihi wa la shakka wa yahruna lil adqan ay ala wujuhihim yabquna wa yaziduhumul qur'anu khushu'a wa haula'ika alladhina manna Allahu 'alaihim min mu'mini ahli al-kitab ka'abdillah bin salam wa ghairi mimman amana fi waqtin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'da dzalik. Dan tidaklah mereka mendatangkan kepadamu suatu permisalan kecuali kami datangkan kepadamu kebenaran dan yang lebih bagus penjelasannya. Maka ketika sudah jelas Al-Quran itu sesuatu yang benar, tidak ada keraguan dan kebimbangan di dalamnya dari segala sisi, maka katakan kepada mereka yang masih mendustakannya, yang berpaling darinya, silakan kalian mau beriman atau tidak mau beriman, Allah tidak butuh kalian. Kalian tidak akan membahayakan Allah sedikit pun. Sesungguhnya bahaya itu akan menimpa kalian sendiri. Sungguh Allah memiliki hamba selain kalian. Merekalah yang Allah beri ilmu yang bermanfaat. Ketika dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka tersungkur sujud di atas kening-kening mereka. Mereka sangat terpengaruh dengan pengaruh Al-Quran yang mendalam. Mereka tunduk terhadapnya. Mereka berkata, Maha suci Allah Rabb kami dari apa saja yang tidak layak dengan kemuliaannya yang dinisbahkan oleh orang-orang musyrik kepada Allah. Sungguh janji Rabb kami akan adanya hari kebangkitan dan balasan amal pasti akan dilakukannya. Tidak ada yang bisa menyelisihinya dan tidak ada keraguan padanya. Mereka tersungkur di atas kening-kening mereka, yakni di atas wajah mereka sambil menangis. Dan Al-Quran menambah kekhusyuan untuk mereka. Mereka itu seperti orang-orang yang Allah beri karunia dari kalangan ahlul kitab yang beriman, seperti Abdullah ibn Salam dan yang lain yang beriman di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang setelahnya. Wallahu ta'ala bissawab. Baik. Setelah kita membaca ayat yang ke-105 sampai 109 dan juga penjelasan dalam tafsir As-Sa'di, maka kita bisa mengambil beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Qauluhu azza wa jalla wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal.
yahtamilu wajhain. Yahtamilu wajhain. Ahaduhuma anna inzalahu haqqun. Asani annama tadammanahu minal awamir wan nawahi wal wa'di wal wa'id haqqun. Annama tadammanahu minal awamir wan nawahi wal wa'di wal wa'id haqqun. Zakarahu al-Mawardi fi tafsirihi. Zakarahu al-Mawardi fi tafsirihi. Mengenai firman Allah Azza wa Jal, wa bil haqqi anzalnahu. Wa bil haqqi nazal. Ada dua kemungkinan maknanya. Yang pertama, bahwa turunnya Al-Quran dari Allah itu adalah kebenaran. Benar-benar Allah yang menurunkan. Makna yang kedua, apa yang ada dalam kandungan Al-Quran, baik perintah, larangan, janji dan ancaman, adalah kebenaran. Jadi wabil haqqi anzalnahu ada dua maknanya. Kemungkinan yang pertama terkait dengan sisi turunnya Al-Quran dari Allah. Yang benar-benar Allah yang menurunkan. Makna yang kedua terkait dengan kandungan apa ini? Isi Al-Quran. Itu ialah kebenaran. La raiba fi. Nah, penjelasan ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Mawardi dalam tafsirnya. Wa qala Al-Mawardi rahimahullah, wa bil haqqi nazal, wa bil haqqi nazal yahtamilu wajhain. Ahaduhuma wa bi wahyina nazal. Wa bi wahyina nazal. Asani ala rasulina nazal. Ala rasulina nazal. Adapun makna wa bil haqqi nazal, Al-Mawardi rahimahullah menjelaskan ada dua kemungkinan maknanya. Yang pertama, dengan wahyu dari kami, Al-Quran itu turun. Jadi bil haq ay biwahyina. Yang kedua, Al-Quran itu benar-benar diturunkan kepada Rasul kami. Jadi bil haq nazal artinya Al-Quran itu benar-benar diturunkan kepada Rasul kami. Baik.
Wal khulasah, kesimpulan. Annal ha'a fi qawli ta'ala anzalnahu kinayatun alil Qur'an. Annal ha'a fi qawli ta'ala anzalnahu kinayatun alil Qur'an. Kesimpulannya bahwa hak dhamir yang ada pada firman Allah Subhanahu wa taala anzalnahu itu menjelaskan tentang Al-Qur'an. Nanti dhamirnya kembali kepada Al-Qur'an. Baik. Kama qala Ibnu Jauzi rahimahullah di tafsir. Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya. Al-faidatu as-saniyah. Faedah yang kedua. Qala al-Mawardi rahimahullah. Qauluhu azza wa jal wa Qur'anan farraqnahu fihi salasatu awjuh. Wa Qur'anan farraqnahu fihi salasatu awjuh. Ahaduha farraqna fihi bainal haqq wal batil. Qalahu Al-Hasan. Mengenai firman Allah Azza wa Jalla, wa Qur'anan farraqnahu, berkata Al-Mawardi, ada 3 makna terkait dengan ayat itu. Yang pertama, maknanya ialah kami menjadikan Al-Quran sebagai pemisah antara al-haq dan yang batil. Ini pendapat Al-Hasan. Asani, farraqnahu bitasydid wa hiya qira'atu Ibnu Abbas. Farraqnahu bitasydid wahia qira'atul Ibnu Abbasin ay nazala mufarraqan ayatan wahia kadzalika fi mushaf Ibnu Mas'ud wa Ubay ibn Ka'ab. Wahya kadzalika fi mushaf Ibnu Mas'ud wa Ubay bin Ka'ab farraqnahu alaika. Jadi tasdid ya. Makna yang kedua bacanya mentasdid farraqnahu
Dan ini merupakan bacaan Ibnu Abbas. Sehingga maknanya maknanya Al-Quran itu turun secara bertahap. Ayat demi ayat. Dan ternyata bacaan yang seperti itu dijumpai dalam Mushaf Ibnu Mas'ud dan Ubay ibnu Ka'ab. Di sana disebutkan farraqnahu alaik. Di tasdid roknya. Asalis fassalnahu suwa'an wa ayatin mutamayyizatan qalahu Ibnu Bahrin fassalnahu suwa'an pakai sin wa ayatin mutamayyizatan qalahu Ibnu Bahrin. Pendapat yang ketiga maknanya ialah kami rinci Al-Quran itu dengan surat-surat dan ayat-ayat yang satu sama lain berbeda. Ini pendapat Ibnu Bahar. Jadi kalau mengartikan wa Qur'anan farraqnahu, bisa kami jadikan Al-Quran itu sebagai pembeda antara al-haq dan yang batil, antara petunjuk dan kesesatan. Bisa juga dibaca dengan tasdid wa Qur'anan farraqnahu, dan Al-Quran itu kami turunkan secara bertahap, ya. Nah, atau juga dimaknai kami rinci Al-Quran itu menjadi beberapa surat dan ayat-ayat yang berbeda satu sama yang lain. Nah, wallahu ta'ala bissawab. Kita lanjutkan setelah adzan isya. Tafadhol. Baik, barakallahu. Kita lanjutkan faedah berikutnya. Faedah itu as-salisah. Faedah yang ketiga. Qala al-Mawardi rahimahullah qauluhu ta'ala litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin. Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin. Fihi salah satu ta'wilatin. Fihi salah satu ta'wilat. Ahaduha yakni ala tasabbutin wa tarassul. Ala tasabbutin wa tarassulin. Wa huwa qaulu Mujahid. Yakni ala tasabbutin wa tarassulin. Wa huwa qaulu Mujahid. Berkata Al-Mawardi rahimahullah dalam tafsirnya mengenai firman Allah Azza wa Jalla, litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin, agar engkau membacakan Al-Quran itu kepada manusia 'ala mukthin. Makna 'ala mukthin ada 3 penafsiran. Yang pertama maknanya ialah dengan tasabbut, dengan tasabbut wa tarassul.
tartil, tasabbut dan tarasul. Tarasul ditartil. Jadi maknanya agar engkau membacakan Al-Quran kepada manusia dengan tasabbut, dengan memastikan kebenaran bacaannya, dan tarasul dengan tartil. Pendapat Mujahid. Asani annahu kana yanzilu minhu syai'un. Annahu kana yanzilu minhu syai'un. Thumma yamqusuna ba'du. Masya Allah. Thumma yanzilu syai'un akhar. Annahu kana yanzilu minhu syai'un. Thumma yamqusuna ba'du. Masya Allah. Thumma yanzilu syai'un akhar. Makna yang kedua, bahwa ketika Allah menurunkan sesuatu dari Al-Quran, kemudian ada senggang waktu setelah itu sampai Allah kehendaki, baru kemudian turun ayat yang lain. Ini maknanya berarti ala muksin ay ala muhlin. Seperti yang disampaikan oleh As-Syaikh As-Sa'di dalam tafsirnya. Di satu ayat turun, kemudian ada senggang waktu beberapa lama, baru turun ayat yang lain. Nah, sehingga bisa dimurja'ah, bisa ditelaah, ada kesempatan waktu untuk itu. Asalis ayam kusa fi qiraatihi alaihim mufarraqan syai'an ba'da syai'in. Qalahu Abu Muslim. Ayam kusa fi qiraatihi alaihim mufarraqan syai'an ba'da syai'in. Qalahu Abu Muslim. Jadi makna ala muqsin di sini, Nabi membacakan kepada umat manusia dengan ada senggang jarak bacaan, ya, bertahap, sedikit demi sedikit, ya, nggak langsung. Ini bukan ketika dalam bacaan imam sholat, ya, lain. Tapi ini ketika membacakan kepada umat manusia tentang ayat yang turun, beliau membaca dengan cara ala muktin, dibaca dengan ada jarak antara satu ayat dengan ayat berikutnya, ya. Nah, enggak langsung sambung supaya ada kesempatan untuk dicerna, dipikirkan, ditelaah. Ini pendapat Abu Muslim. Al-faidatu ar-rabi'ah. Faidah yang keempat. Qauluhu ta'ala, Qul aminu bih, aw la tu'minu.
wal muradu bihaula'i man kadzdzaba bihi wa a'rada anhu. Maqala Ibnu Jauzi rahimahullah, hada tahdidun li kuffari Makkah. Hada tahdidun li kuffari Makkah. Mengenai firman Allah SWT, katakan, wahai nabiku, silakan kalian mau beriman dengan Al-Quran atau tidak beriman. Terserah. Yang dimaksud dengan mereka di sini ialah orang yang mendustakan Al-Quran dan berpaling dari Al-Quran. Ibnu Jauzi mengatakan firman Allah ini adalah ancaman untuk orang-orang kafir Makkah. Baik. Al-faidatu al-khamisah. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi tafsirihi qauluhu ta'ala innal ladzina utul ilma ila akhir al-ayah wa fihim salasatu aqwal. Berkata Ibnu Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya, mengenai firman Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya orang yang diberi ilmu, sampai seterusnya ayat, mereka ini ada 3 pendapat. Ahaduha annahum nasun min ahlil kitab. Qalahu Mujahid. Mereka ini adalah sekelompok orang dari ahlul kitab. Ini pendapat Imam Mujahid. Qala As-Sa'di rahimahullah, wa haula'i alladzina manallahu alaihim min mu'mini ahlil kitab ka Abdillah bin Salam wa ghairihi mimman amana fi waqti Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'da dzalik.
Berkata As-Syaikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, sepertinya beliau memilih pendapatnya pertama ini, ya. Mereka itu seperti orang-orang yang mendapat karunia dari Allah, dari kalangan ahlul kitab yang beriman, seperti Abdullah ibnu Salam dan yang lain, yang beriman pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau setelahnya. Nah, diberi ilmu yang bermanfaat, sehingga ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, mereka tersungkur sujud. Mereka membaca tasbih, memuji Allah. Mereka menangis dan semakin khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasani annahumul anbiya alaihi salam. Qalahu Ibnu Zaid. Wasani annahumul anbiya alaihi salam. Qalahu Ibnu Zaid. Pendapat yang kedua, mereka itu adalah para nabi sebelumnya alaihi salatu wassalam. Ini pendapat Ibnu Zaid, yang diberi ilmu yang bermanfaat, yang ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, mereka tersungkur sujud, pada tasbih, menangis, dan semakin khusyuk. Namun pendapat yang kedua ini, ikhwanafiddin azakumullah, agak jauh. Karena ini terkait dengan Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu diturunkan pada Nabi SAW. Sehingga para Nabi dan Rasul sebelumnya ya belum mendengar Al-Quran. Baik. Wasalis. Tulabuddin. Tulabuddin. Abi Dzar wa Salman wa Waraqah ibn Naufal wa Zaid ibn Amr. Qalahu Al-Wahidi. Tulabuddin Abi Dzar wa Salman wa Waraqah ibn Naufal wa Zaid ibn Amr. Qalahu Al-Wahidi. Pendapat yang ketiga, mereka yang dimaksud ialah beberapa orang yang mencari agama yang benar. Jadi mereka tergerak untuk mencari agama yang benar. Tidak ketika mendengar dakwanya Nabi, tapi mereka sengaja digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari agama yang benar sampai ketemu dengan Nabi, begitu ya. Nah, biasanya kan setelah mendengar Al-Quran baru dapat hidayah, ya kan? Nah, tulabuddin yang dimaksud ialah mereka-mereka yang tergerak untuk mencari agama yang benar sebelum mereka mendengar ayat Al-Quran, ya. Sehingga ketika mereka bertemu Nabi, mendengar ayat Al-Quran, langsung mereka tersungkur sujud, beriman, menangis, dan semakin khusyuk. Seperti Abu Dzar, Salman Al-Farisi, Waraqah ibn Naufal, dan Zaid ibn Amr. Ini pendapat Al-Wahidi. Nah, sehingga tiga pendapat ini
yang bisa kita ambil dua, ya. Pendapat yang pertama sama yang ketiga. Adapun para nabi sebelumnya, alaihissalatu wassalam, ini jauh dari maksud ayat ini. Karena ini terkait dengan ketika mendengar Al-Quran dibacakan. Sedangkan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada siapa? Nabi Muhammad. Nabi-nabi sebelumnya belum mendengar apa ini? Al-Quran. Wallahu ta'ala bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu.